Sifat koligatif larutan bagian 3, diagram PT. Mengapa larutan mendidih pada suhu yang lebih tinggi dan membeku pada suhu yang lebih rendah daripada pelarutnya? Hal ini bisa dijelaskan secara teoritis melalui diagram PT. Diagram PT atau biasa disebut diagram fase adalah diagram yang menyatakan hubungan antara suhu atau T dengan tekanan dengan fase zat. Diagram PT menyatakan batas-batas suhu dan tekanan di mana suatu bentuk fase dapat stabil. Inilah contoh dari diagram PT. Tekanan, suhu, perbandingan antara tekanan dan suhu. Garis didih. Garis BC dinamakan garis didih. Garis BC dinamakan garis didih. Garis didih merupakan transisi fase cair dan gas. Titik didih tergantung pada tekanan gas di permukaan. Pada tekanan 760 mmHg atau 1 atm, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Sedangkan pada tekanan 4,58 mmHg, air akan mendidih pada suhu 0,0098 derajat Celcius. Garis beku. Garis BD dinamakan garis beku. Garis beku merupakan transisi fase cair dan fase padat atau bisa disebut garis beku atau garis leleh. Perhatikan bahwa tekanan permukaan berpengaruh besar terhadap titik didih, tapi sangat kecil pengaruhnya terhadap titik beku. Garis BD hampir saja vertikal dengan garis sumbu suhu. Pada tekanan 760 mmHg atau 1 atm, air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Namun pada suhu 4,58 mmHg, air membeku pada suhu 0,0098 derajat Celcius. Titik triple merupakan titik triple, titik B, yaitu ketika fase air berupa padat, cair, dan gas pada kondisi kesetimbangan. Jadi pada titik ini air akan berada pada kondisi padat, cair, dan gas. Perbandingan diagram PT antara pelarut dan larutan. Pada tekanan 760 mmHg terjadi kenaikan titik didih larutan yang dilambangkan dengan delta Tb, serta penurunan titik beku yang dilambangkan dengan delta Tf dari pelarut murninya. Jadi pada kondisi ini air murni, titik didih air murni, dan ini titik didih larutan. Nah, karena terjadi perubahan titik didih, maka rentang ini dinamakan delta Tb. Sedangkan titik beku air, ini adalah titik beku air, dan ini adalah titik beku larutan. Rentang penurunan titik beku ini dinamakan delta Tf. Perbandingan diagram PT antara pelarut dan larutan juga terjadi pada penurunan tekanan uap.
Penurunan tekanan uap berpengaruh pada titik didih dan titik beku larutan. Kalau tekanannya turun, maka pelarutnya, titik didihnya juga akan turun, tidak lagi 100 derajat Celcius. Begitu juga titik bekunya akan naik menjadi lebih dari 0 derajat Celcius. Tapi pada suhu ruangan, titik bekunya akan 0 derajat Celcius dan titik didihnya 100 derajat Celcius. Pada gambar di samping tekanan uap larutan, ini adalah larutan yang hijau, belum sampai 760 mm Hg. Masih di bawah 760 mm Hg. Sehingga pada saat suhunya 100, dia belum mengalami pendidihan. Kemudian ketika tekanannya sudah mencapai 760 mm Hg, dia akan mencapai pendidihan, di mana suhunya lebih dari 100 derajat Celcius. Larutan akan mendidih jika tekanan uapnya sudah mencapai 760 mm Hg. Sedangkan pelarut sudah mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Sebelum ada zat terlarutnya, pada tekanan 760, pelarut sudah mendidih. Menentukan titik didih, titik dan garis pada diagram PT. FI, ini adalah garis FI, dia dinamakan garis beku pelarut. IG dinamakan garis beku pelarut, garis didih pelarut. EJ dinamakan garis beku larutan. JH dinamakan garis didih larutan. AB adalah penurunan titik beku. CD kenaikan titik didih. Sedangkan HK adalah penurunan tekanan uap. Kemudian I adalah titik trivial pelarut atau kita bisa sebut dengan titik triple pelarut. Sedangkan J adalah titik triple larutan. Dalam diagram PT pasti akan dibandingkan antara kurva pelarut dengan kurva larutan. Latihan soal, silahkan kerjakan latihan soal di bawah ini. Berdasarkan diagram di samping, kalian diminta menentukan titik didihnya, garis didihnya, titik triplenya, dan seterusnya. Selamat mengerjakan.